Jadi kangen mobil bensin. Oke teman-teman, jadi malam ini gua akan melakukan perjalanan ke Purwokerto, ke tempat orang tua gua, sekaligus jenguk nenek gua yang sedang dirawat di rumah sakit, dan juga sekaligus uji coba perjalanan menggunakan bemo listrik gua. Ya ini dia. Jadi malam ini gue bakal jalan bareng bemo gue. Ini bemo listrik gue yang gue namain Bogem, Bogel, dan Gemoy. Ya jadi ke Purwokerto gue udah lihat di map itu menempuh jarak 340 km. Sementara kapasitas dari Bogem itu untuk full charging 100% itu di 300 km. Ya nanti gimana lah perjalanannya ya. Gini aja persiapannya, bagasinya ini gue bawa charger sama kabel tambahan. Terus apa lagi ya, udah nanti gue bakal juga ceritain pengalaman gue setelah pemakaian kurang lebih November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan menggunakan Wuling RV tipe yang standar. Inilah interior dari Wuling RV yang standar, ini belum gue apa sama sekali. Kaca film belum, pelek juga masih biasa aja. Nah itu dia. Ini bangkunya ya begini aja, ditekoknya jaraknya. Nah ini mentoknya segini doang nih, ini doang mentoknya. Terus apa lagi ya, ini tombol AC, ini grill AC, ini buat tempat kacamata. Ini gue nambahin speaker Bluetooth lagi karena untuk yang tipe standar ini cuman dari sana speakernya. Jadi gue beli lagi RF. Nah ini dia ya kan, simple, minimalis, dan katanya jangan jauh-jauh nyobanya. Teman gue lihat di ada konten pemudik juga itu udah nyobain ke Malang, cuman beda tipe sih. Sama deh kalau nggak salah. Oh enggak, dia yang pro. Kita langsung aja ke dalam, kita mulai perjalanan dari rumah. Tutup dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, inilah kondisi dan situasi di dalam kabin Bogem. Ya segini nih. Nah tuh, nah kayak gini lah kira-kira. Ini masih muat sih, 2-3 orang bisa. Kemarin sempat juga gua berlima bisa masuk. Dan perjalanan paling jauh kemarin gue udah ke Puncak, gue udah ke Sukabumi, gue udah ke Bogor. Alhamdulillah aman, bahkan TikTok nggak ngecas lagi, dalam kondisi 100% charging dari rumah. Dan malam ini gue nggak sendiri, gue udah temenin teman gue waktu itu nih, Aman Ronald alias Galon ya. Kondisi baterai mobil gue saat ini itu ada di, nah sebentar, 94%, dengan jarak tempuh 282 km. Sekarang jam 22:28 ya teman-teman. Kalau pakai mobil biasa, mobil bensin, biasanya gua memakan waktu 7-8 jam dengan istirahat 2 kali. Ini gua nggak tahu pakai mobil listrik sampai Purwokerto jam berapa dan berapa kali istirahat dan atau berapa kali ngecas. Oke, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
baterai, gue akan pindah ke mode Eco. Mobil ini ada 3 mode. Mode Eco itu speed paling rendah. Gue bisa di full speednya sampai 85 km per jam. Kalau di normal itu 95, dan di sport itu di 105 km per jam. Ini gue rubah dulu ke di sini nih. Gue di sini kita rubah di sini ke depan gua. Nah, ya gitu. Ya nih kita udah ke mode Eco, tadi normal. Kita pelan-pelan aja. Sampai di kilometer 57, mau ngeres dulu, ngantuk banget asli. Ini sambil coba ngecas dapat berapa persen, ntar baru lanjut lagi. Dan teman gue ntar nyupir, gue mau tidur. Udah, ternyata bukan yang ini, hasilnya yang sebelah, beda arus. Mundur lagi. Pot. Nah ini gue harus ambil konektornya dulu. Nah, dah. Tempat panik karena aplikasi mobile gue lupa pin. Yang pertama itu, yang kedua di mesin SPKLU yang pertama ternyata colokannya yang AC/DC, yang 2 salah. Gue pindah lagi ke sebelahnya, gue udah gue colok, gue udah bayar, masih nggak bisa juga, ternyata salah arah konektor. Akhirnya gue coba di mesin yang terakhir, di dispenser yang terakhir, baru nyolok. Makan dulu di Indomaret Point kilometer 57. Bismillah. Ini cukup, udah 80%. Kita let's go. Jam 1:02 menit. Kondisi baterai 80% untuk jarak 240 km. Sekarang supirnya Bapak Galon. Saya mau istirahat, mau bobo lagi. Ini kayak di bawah ngebut nih, masih Galon nih. Ini. Ini di bawah ngebut nih, Medin nih kayak ini. Di bawah ngebut. 80. Dari 80 ke sekarang tadi berapa sisanya? 36% sekarang tuh. 36% kita ngecas lagi di kilometer 166. Tapi di sini enak, ada balainya. Oh, tuh dia tuh balainya tuh. Kita ke sana dulu yuk. Mobilnya di sono, kita rebahan di sini. Pelayan, kopi pelayan. Yanti ya? Iya, Yanti PWK. Jadi kangen mobil bensin. Gila, ini sekarang udah jam 6:30, masih di kilometer 166. Enak banget tidurnya, Masya Allah. Tadi gua Google sampai rumah gue itu butuh 180 km lagi. 184 ya. Dan ini 62%.
Harusnya sih nyampe. Nah sekalian ngefullin di rumah aja. Pulang mudik kali ini gue emang gak ngejar apa-apa. Yang penting ketemu orang tua dan bisa jenguk nenek gue yang ada di rumah sakit. Dan emang nyobain mobil listrik ini. Yang gue rasain menggunakan mobil RV ini, yang satu memang simple, minimalis. Ini kita ngomong kelebihan dulu nih ya. Terus yang jelas kita nggak over pengeluaran di bensin. Kekurangannya satu yang paling sering ribetin ini, sabuk pengaman. Betul, terlalu jauh. Jadi kalau mobil biasa begini dah nyampe, ini harus ada effort ke belakang ini, harus muter dulu ke belakang. Kemudian ya karena mobilnya cuman segini, jadi kita nggak banyak bagasi, nggak bisa banyak bawa barang di bagasi karena memang nggak punya bagasi. Bisa dikatakan seperti itu. Ini karena gue tipe standar, jadi layarnya atau TV cuma satu, nggak bisa stereo speakernya. Maka tadi gue bilang gue beli lagi. Ini gue beli lagi untuk speaker Bluetooth. Jadi ini speaker ini nggak ada suaranya nih, dari sini nggak ada, hanya cuma dari sana doang. Nah dari sana suara cuma keluar dari satu sumber, makanya gue beli lagi speaker Bluetooth. Oh ya, ini AC-nya udah banyak modul ya. Jadi bisa dari kaki ke kepala, bisa ke dada, kepala, terus bisa keluar dari itu tuh sela-sela yang di situ ke atas gitu anginnya. Kalau yang nggak kuat dingin itu, aduh dingin banget asli. Ini ada, tadi udah gue bilang ada 3 speed, yaitu Eco, normal, dan sport. Eco itu kalau kita mau maksain, kita full speed itu sampai di 85 km per jam. Kalau medium normal, kita bisa kadang 95, kadang 100 km per jam. Kemudian di tipe sport itu 105 km per jam. Nah ini spionnya juga kayaknya nggak tahu ya, gue ngerasanya terlalu lebar aja gitu. Karena udah beberapa kali spion gue dihajar sama motor. Kalau dibilang limbung, aman sih, nggak terlalu limbung menurut gue. Karena dari semalam ya disalip bis ya lo disalip bis biasa aja. Untuk manuver juga oke. Nah, bicara manuver atau akselerasi, beberapa kali tuh gue udah bawa ini mobil ke puncak, ke Sukabumi dengan jalan atau medan yang cukup ekstrim, itu gak ada masalah. Gue pun kaget, ini akselerasinya gila juga gitu. Ada tikungan patah gitu, terus nanjak aman, atau nanjak setelah gue rem tangan itu nggak ada yang set ke bawah gitu, dia tetap hajar aja kayak mobil bensin gitu. Dari kokpit atau barisan di depan nih, ini cukup lega, cukup untuk untuk kenyamanan sopir tuh emang enak. Terus dari headrest juga pas, dan lumayan irit ya karena gue jarang pakai sport, kecuali yang benar-benar mendesak, urgent, gue butuh ke lokasi cepat. Mentok-mentoknya di normal itu seminggu. Kalau rumah kantor gue ngecas seminggu itu 2 atau 3 kali kelistrikan. Jadi rumah gue itu pakai daya 2200 watt. 1 jam dapatnya 10%. Kalau dihitung-hitung seminggu itu sekitar habis 60 ribuan lah
60.000 atau 70.000 gitu. Jadi kalau sebulan hitungannya 250 sampai 300.000 per bannya. Ini cukup berasa sih, apalagi kalau ada berlubang atau sambungan jalan, sambungan jembatan. Ini di dalam kabin berisik banget gitu, geradak gitu. Jadi itu salah satu kelemahannya juga. Kacanya bisa kebuka sendiri dari remote. Jadi ada tiga modul remote. Yang atas buka, yang tengah ngunci, yang bawah only bagasi gitu. Jadi ini kita nggak bisa praktekin. Jadi caranya ketika lu mau ngunci biasa tekan sekali, buka tekan sekali. Dan kalau mau buka bagasi aja itu cukup pencet yang lama di tombol bagasi. Sama halnya dengan mau buka kaca. Buka kaca berarti tombol bukanya dipencet yang lama gitu. Dan mau nutupnya berarti tombol tutup. Tekan yang lama, dia akan balik lagi nutup atau naik ke atas jendelanya. Ini cover atau cap chargingnya tuh sering kebuka sendiri. Habis ngecas, gue keluar rumah tiba-tiba gitu. Banyak banget orang yang sering ngingetin gue, mas bang, kebuka, apaan kebuka? Dan itu ada notifikasinya di layar speedometer tuh ada your cap open apa gimana itu, gue lupa deh. Coba nih sebagai pengguna baru nih, yang baru bawa Wuling RV ini, temen gue Galon. Coba kesannya, first impressionnya lo pakai ini apa? Kesannya nyaman ya. Dari akselerasi juga lumayan nih. Dari tadi top speed mulu di 90-an nih. Top speed dengan modul normal ya? Normal, iya. Terus apa lagi Bang? Tempat duduk, seat, kenyamanan mengemudinya enak ya. Dari badan lo yang kayak gini ya? Dari badan gue yang lumayan besar ya. Dengan gimana ini leg rest-nya gimana, leg rest? Ini nyaman gak buat ngegas, buat ngerem? Ya berhubung kok manual, matic ya. Ini enak sih, dari gasnya itu responsif ya gasnya ya. Cuman gue pernah sekali bermasalah waktu hujan. Jadi gue waktu hujan tuh kan mobil di garasi tuh, bangun pagi-pagi kan akhir ini kan sering hujan gede tuh. Iya. Itu gasnya mampet Lon. Gasnya iya, jadi pas gue mau ke D, udah gue puter ke D. Oh ya, ini gigi puter ya. Jadi bukan gigi ke depan, ini giginya gigi puter. Jadi pas gue puter ke D, nggak mau maju kan? Nggak mau maju. Iya, gue udah feeling nih. Ini nendang nih. Gue pelan, gue pompa gasnya set bener aja. Mental. Ngegas dia. Sama pas lagi mundur, kayak gancet gitu loh. Gue juga nggak tahu kenapa ini ada. Ya. Nah ini buat Wuling tuh, buat jadi perhatian. Service rutinnya cuman 185.000, tidak ada jasa selama 5 tahun seumur hidup, gue lupa dah. Pokoknya ada jasa servisnya tuh gratis seumur hidup atau 5 tahun, gue lupa. Terus pajaknya cuman 143.000. Dan setahu gue nih, mobil listrik tuh nggak ada pajak progresif loh. Iya. Wah. Dan tidak ada ganjil genap. Chargernya banyak di belakang spion satu. Oh iya. Nih, belakang spion satu. Terus di bawah kaki gue nih, di dekat kaki lo ada satu lagi. Terus charger lagi, colokannya ada lagi. Terus ini buat gantungan ternyata, gue juga baru tahu kemarin. Nah itu dia. Nah ini ada, nggak tahu nih buat gantungan gimana, nggak ngerti gue juga. Tuh ada fitur ini buat air kali, botol minum. Nah ini juga gue buat apa, gue bingung, ini terlalu licin. Terus dashboardnya seperti ini,
Di bawah ini ada jaring-jaring karet nih. Tuh ini gue buat kabel charger aja. Sama sampah, gue baru ganti karpet. Apa lagi ya? Nah ini begini aja nih, tuh. Nah tuh. Terus belakangnya kayak gini guys. Nah tuh. Jadi jendela kiri kanan tuh kayak pesawat tuh. Jadi penumpang yang di belakang itu berasa naik pesawat tuh, kanan kirinya jendelanya kayak pesawat. Terus ini ada kantong jok. Dah, apalagi ya? Ada seat belt, kanan kiri juga dapat seat belt. 1, 2. Nah ini tadi gue bilang kejauhan tuh, lihat. Ininya di sini, ya. Nariknya agak jauh. Ngecas lagi di gardu di SPKLU Ketanggungan ya itu. Nah, kita ngecas lagi karena baterai sisa berapa persen lah? 30% ya? 27%. Nah, di sini nih biasanya gue ke kanan lewat jembatan Dermolen, tapi berhubung ada perbaikan, jadi gue dialihkan ke arah Slawi melalui jalur Songgom dan nantinya keluar di Jatibarang. Ngecas terakhir semoga ya, karena tadi sisa listrik tinggal 13%. Sebenarnya masih bisa. Cuman gue takut aja nyampe. Nah ini dia sisa 13%. Dan kali ini gue ngecas di PLN langsung di PLN. Cas di PLN langsung dilayani sama security-nya. Dan menurut gue ini tempat ngecas paling nyaman karena ruang tunggunya juga nyaman, ber-AC. Dia sisa. Nah tuh bapaknya tuh tadi yang melayani saya. Nih tadi bapak saya dilayani sama bapak ini berdua. Nah ini dia. Nah ini adalah tempat ya ngeblur. Ini dia. Ini apa ruang tunggunya ya Pak? Oh iya tuh bisa bikin kopi di sini. Ya Allah, akhirnya dapat ruang tunggu yang nyaman. Ada kopi buat kopi. Iya, boleh. Hah? Boleh. Nggak kopi aja. Oke, terima kasih kami ucapkan untuk pelayanan SPKLU dari PLN Aji Barang. Ya, tadi yang sudah memberikan pelayanan prima dari kita berhenti. Sayangnya kita nggak record ya, karena emang ada ribet kondisinya. Hospitality-nya kita dapat dari sana, terus tadi juga dikasih ruangan khusus mobil listrik. Tadi kita juga sempat bikin kopi, minum, dan tidur sampai hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam kita tidur karena enak ruang tunggunya di PLN Aji Barang. Sebenarnya dari kilometer nyampe nih ke rumah, cuman takutnya cuaca lagi nggak jelas, cas lagi aja lah sampai dapat nih lumayan 25%.
Makasih ya Mas. Alhamdulillah nyampe juga di kampung halaman. Yang biasanya gue nyampe 7 atau 8 jam. Kali ini rekor, bukan musim mudik, bukan musim liburan. Gue berangkat hari biasa, itu nyampe 17 jam di perjalanan. Luar biasa. Oke, kita masuk ke dalam nih, kok sepi banget ya. Assalamualaikum. Lah, gak ada orang. Assalamualaikum. Ya Bu. Ada. Dah. Selamat datang di kampung halaman. Bye.